Mata Anda di mana? Masa makan gaji buta tiap bulan? Tolonglah kalau ada waktu bisa datang ke Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Sebab ya saya sudah menyampaikan sering kali loh. KDM, jangan tebal-tebal kali buat aspal ya. Karena di tempat kami ini jalan. Pidato Kang Deddy Mulyadi ngaji, Prabowo, para ustadz, para menteri terkejut melihat ini teman-teman. Kang Deddy sampai marah-marah kepada para pejabat yang mana makan gaji buta. Bukan cuma itu aja teman-teman, warga di luar Jawa Barat ya menginginkan Kang Deddy datang. Belum aspal. Jangan hanya Jawa Barat aja yang diaspal. Karena kami masyarakat ingin Kang Deddy menjadi presiden tahun 2009. Semua Indonesia supaya terjangkau. Ya kami cemburu di Jawa Barat. Terus semua jalan diaspal. Sedangkan jalan di tempat kami aja pun udah kota Medan ini masih jalan tanah. Kalau hujan ini becek. Jalan ini di Kabupaten Banyumas di Jawa Tengah, di Desa Pagerajik, Kecamatan Cilongok. Ini jalan sudah nggak pantas dan nggak layak lagi sebagai akses masyarakat. Jadi tolonglah Pak KDM, wong jenengan kan sebagai gubernur ya termasuk konten kreator. Jadi kalau jenengan bisa datang ke Kabupaten Banyumas, saya yakin masyarakat akan respon baik terhadap jenengan. Wong melihat jalan ini sudah cukup lama belum dibangun kok. Jalannya apa? Bodoh lah itu. Nah itu, ini masyarakat resmi menyampaikan bahwa Nun sewu Pak KDM, yaitu rakyat sudah menjerit-jerit, betul. Rakyat sudah menjerit-jerit di jalan ini karena jalan ini udah tidak layak lagi sebagai akses masyarakat. Ini tidak di hutan, ini di tengah-tengah pemukiman masyarakat. Jadi tolonglah Pak KDM bantu Kabupaten Banyumas. Kalau tidak bisa datang ya gimana responnya atau komentarnya di konten saya. Terima kasih Pak KDM. Orang yang tidak bekerja layak nggak dapat tunjangan? Layak. Ya sudah, kalau Bapak berkata orang yang tidak bekerja layak mendapat tunjangan kinerja daerah, ya sudah. Kalau kesimpulan Bapak segitu, seluruh ASN tidak usah bekerja. Kan pas per hari ini Pak orangnya kan lagi sakit. Bapak jangan gitu, saya Ada nanti memang kalau salah. Saya dengerin sama Anda, dengerin. Ini bukan pekerjaan hari ini, Pak. Ini pekerjaannya sudah dilakukan berbulan-bulan. Saya minta tanggung jawab pegawai negeri. Kok masih ngotot? Loh, Bapak ngotot. Ini pekerjaan yang layak dilakukan berbulan-bulan. Ini dibiarkan. Mata Anda di mana? Masa makan gaji buta tiap bulan? Anda sebagai bilang ke pegawai cuma nanya gitu aja. Ini pekerjaan lama Pak, beling itu lama. Saya nanya, kalau beling injak orang titanus dan mati, Anda berdosa tidak? Bidang kepegawaian berdosa tidak? Camat berdosa tidak? Kenapa ruh kebangsaannya hilang? Karena tatanya menjadi tata yang normatif, yang kaku, yang dibuat dalam tata aturan yang kaku itu melahirkan ketidakkreatifan, sehingga peningkatan tunjangan kinerja daerah dalam setiap tahun tidak mempengaruhi kinerja. Kenapa? Ruhnya hilang, ruh pengabdiannya. Kenapa? Nilai-nilai ikatan sejarah masa kini dengan masa lalunya hapus. Pengabdiannya menjadi tidak jelas. Arahnya pengabdiannya kemana? Sedangkan misalnya seorang raja walaupun palsu bisa membuat histeria para pengikutnya. Apa yang harus dilakukan oleh birokrat kita? Kenapa tidak meniru kecerdasan mereka? Kenapa tidak sekreatif mereka? Kenapa kepala dinas kebudayaan tidak sekreatif Ratu yang tadi? Nah, sehingga kalau kemudian para arsitektur mulai belajar kembali pada situs sejarah kita, kemudian para penulis sastra belajar lagi pada sejarah kita, kemudian menciptakan birokrasi menjadi seorang sastrawan, jadi suratnya menjadi menarik. Kalimatnya menjadi kalimat pujangga, sehingga ketika seorang bupati, ketika seorang gubernur berkirim surat pada masyarakat, suratnya dibaca dengan baik. Kenapa? Karena susunannya karya sastra. Kalau surat sekarang birokrasi pasti dimulai dengan kalimat, disampaikan dengan hormat, semuanya rata. Atau masih mending disampaikan dengan hormat, dipermaklumkan dengan hormat, menganggap rakyatnya itu orang gila. Ini kan problem kita. Sehingga karena ini problem kita, bagi saya ini bukan
Ini kan karena Mas Sujiwo Tejo agak kurang produktif. Jadi jarang sekali membuat pertunjukan teater yang menarik. Drama yang menarik. Masyarakat kita sudah kehabisan tontonan yang menarik dan berkualitas. Jadi muncullah tontonan yang ada di Jawa Tengah, di Projo, dan di Jawa Barat, di Bandung. Tinggal yang menjadi persoalan adalah kalau ingin jadi raja, menurut saya siapapun berhak untuk mendeklarasikan diri menjadi raja. Asal punya syarat untuk menjadi seorang raja. Dia itu punya kekayaan yang cukup, punya pengetahuan yang luas. Sehingga deklarasinya memakmurkan rakyat, membagi hartanya, bukan mengut iuran. Karena rakyat udah bosan dengan iuran dalam setiap bulan. Kan ini yang menjadi problem. Kalau Sunda Empire apa tanggapannya, Mas Dedi? Ya, Sunda Empire itu. Ya, kalau dari sisi tata kalimat sebenarnya mengejar pada aspek falsafah ajaran Pajajaran Siliwangi. Yang disebut dengan Sunda itu adalah nilai-nilai ajaran yang mengajarkan tentang kearifan matahari, kearifan gunung, kearifan laut, yang melahirkan ajaran Tritangtu di Buana, yaitu melahirkan ajaran satu tata rasa, dua tata negara, yang ketiga tata buana. Dan itu sebenarnya ajaran lingkungan di mana manusia Sunda itu menganut falsafah papat kalima pancet, bersatunya diri dengan kesemestaan. Kalau begitu layak dong Sunda Empire di bawah di atas sebuah kerajaan di Dari dunia. sisi nilai, bukan teori-teori. Jadi kalau nilai ajaran kan Sunda mengajarkan tentang manusia itu sama, manusia setara, dan itu kan ajaran PBB. Manusia itu setara yang disebut dengan pajajaran, saamparan. Kalimat sa itu kalimat penyatuan. Manusia, Tuhan dan alamnya adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Siapa yang bertuhan tidak boleh nebang pohon sembarangan. Siapa yang bertuhan tidak boleh mencemari sungai. Siapa yang bertuhan tidak boleh menebas batu. Dan ini yang menjadi problem di masyarakat Sunda secara umum, tidak memahami ajaran Tritangtu itu. Tetapi bukan wilayah teritori yang dikasih pangkat. Justru kepangkatan itu bertentangan dengan ajaran Pajajaran. Karena rajanya juga nggak punya istana yang megah, dia berkeliling. Dia kerajaan itu di mana-mana kok. Pentagon aja di bawah dia. Kita lihat pemirsa. Peradaban bambu. Kenapa orang Sunda menggunakan peradaban bambu? Karena orang Sunda tahu bambu itu ketika ditebang tumbuh lagi. Akan dihindarkan. Kenapa tidak pakai batu? Agar dijauhkan dari eksploitasi alam. Karena di Sunda menambang itu dilarang. Kenapa? Karena orang Sunda alam ini titipan. Karena titipan tugasnya ngajaga jengariksa. Lamun kira-kira hirup di luhur tanah geus hirup, kunaon kudu ngagali tanah. Itu yang disebut makna laing sakartom. Itu diwujudkan dalam identitas peradaban Sunda. Karena dibuat identitas peradaban Sunda, maka ketika kerajaan Sunda hilang, tidak ada bekas, yang ada tinggal tulisan di batu. Kenapa? Karena dibakar. Kenapa dibakar? Karena harus dihilangkan. Yang dihilangkan apa? Bukan orangnya, nilai ajarannya. Kenapa nilai ajarannya ini dihilangkan? Karena nilai ajaran tinggi dan tertinggi. Sehingga dihilangkan. Ketika dihilangkan, apa yang terjadi? Hilangnya identitas. Ketika hilangnya identitas, hilangnya apa? Hilangnya ide dan gagasan. Ketika hilangnya gagasan, hilangnya perilaku. Ketika hilangnya perilaku apa? Kehancuran peradaban. Tunggul dilarung, catang dirumpak. Sehingga dalam perspektif orang Sunda, siapakah manusia yang paling buruk di muka bumi? Orang yang menebang pohon dicabut dengan akarnya. Sederhana. Maka dia menggunakan rasa. Karena bukan rasa, sudah. Hidup beratur dan teratur dalam keteraturan. Siapa yang mengatur tata nilai keteraturan itu? Apakah orang Sunda langsung menyebut Allah? Tidak. Kenapa? Kata dia pahing, gak boleh disebut. Kenapa? Itu nu maha mulia, nu maha agung, nu maha sagalana. Temenang di elol kenyom, temenang disebut-sebut, temenang di aku-aku. Hari ini doktrin kita setiap hari, setiap orang mengaku mewakili Tuhan.
Dauhan Allah, dauhan Kanjeng Rasul. Bener ayat nu diucapkeun nama, tapi tujuanana cantang tu eta. Nah, ini kan berat, Pak. Apa dampak dari itu? Dampak dari itu adalah ketika nama-nama itu menjadi sumpah. Ketika nama-nama itu menjadi sumpah jabatan, sumpah kesetiaan, diucapkan demi Allah, melanggar semuanya. Tapi yang melanggar tuh karirnya makin agus, naik jabatan, sehingga orang teu naon ngalanggar sumpah Allah teh geuningan. Itu ge jadi rektor, jadi menteri, jadi anggota DPR, jadi gubernur, pasti masa. Jadi hal yang biasa. Bayangin loh Pak, tahun 70-an saya waktu SD, tahun 76, nggak berani bilang demi Allah, sumpahnya cuma daek medu Pak, itu pun sudah nggak mau melanggar. Ini kan problem Pak. Apa itu tadi bahasa? Roh spiritualitas tentang nilai-nilai rububiyah tidak menjadi nilai insania. Aduh gaya aing ngomongnya. Aing mi panurang itu rek itu guru. Jadi kenapa kalimat sakralnya tidak ada? Hilang. Apa kata orang Sunda? Kawung mabur carulukna sama lengiteun pandana, Ciamis tinggal pahitna, Ciherang tinggal kiruhna, resi lengiteun ajina, pandita ilang komara kaduru ku hawa nafsu. Apakah ini hanya pada kaum agamawan? Tidak. Ini berlaku juga bagi kaum akademis. Seluruh kerusakan yang terjadi di Jawa Barat itu karya kaum akademis. Seluruh kebijakan pemerintah provinsi yang banyak salah itu semuanya kajian kok, ada konsultannya. Itu kan akademis. Jalan yang longsor itu hasil akademis. Perumahan-perumahan yang di mana-mana dibikin bukit-bukit itu hasil kajian akademis. Banjir itu hasil kajian akademis semua. Kenapa? Akademisnya salah karena akademis berdasar bukan bekerja pada nilai, tapi bekerja pada proyek. Nu lempeng dibengkokkeun, nu bengkok dilempengkeun, dikasih landasan akademis. Kan problem. Sehingga kata orang Sunda, derajat yang tertinggi bukan di pikiran, ujang di hati. Maka derajat tertinggi bisa di pikiran di hati. Karena orang yang pakai rasa melahirkan cinta, anak 9 bisa sekolah, ada yang jadi sarjana, yang paling bungsu jadi gubernur, 1 petak sawah tidak terjual, padahal bapak saya pensiunan prajurit kepala. Kenapa? Pakai hati. Kenapa anggaran yang beribu-ribu triliun dalam setiap tahun dipimpin oleh orang-orang profesor, dokter, orang-orang ahli, bansos salah sasaran? Kenapa? Karena semuanya tidak menggunakan rasa sebagai sendi nilai. Itu problem kita Pak. Karena ini problem kita, maka disinilah perubahan dimulai. Saya mencoba untuk menyajikan, walaupun temporer dan sulit sebenarnya, saya mencoba untuk ini loh peradaban. Kita mulai dari sini, kita mengarah ke sini, kita tujuannya ke sini. Ini. Nah, kemudian apa yang menjadi titik lemah kita hari ini? Dari sisi perilaku hidup, saya mempelajari tentang orang Sunda, orang Jawa Barat secara umum. Apa yang membuat ketertinggalan? Yaitu perilaku yang apa? Perilaku yang konsumeris. Perilaku konsumeris apa? Banyak melakukan sebuah perkara yang dia tidak cukup kapasitas untuk melakukan itu. Makanya bahasa saya sederhana. Mungkin kalau lihat tayangan posting saya sederhana. Saya punya kebiasaan kalau lagi jalan di hari Sabtu Minggu, lihat janur pasti saya berhenti. Saya pasti mampir ke undangan. Jadi tamu dadakan. Ini sederhana Pak. Saya selalu melihat makanan yang dimakan itu tidak habis. Kenapa? Karena orang desa merubah karakter dirinya, ingin bergaya prasmanan kota. Ketika hajatan,
Hari ini makanan tidak jadi prioritas, Pak. Yang prioritasnya adalah event organizer-nya. WO, wedding organizer-nya. Ya kalau anak rektor UIN pakai wedding nggak ada masalah. Bisa pakai gedung gratis. Ya bayangin loh, tinggal di kampung, penghasilannya di bawah 2 juta, anaknya kawinan belum kerja, pakai wedding. Wedding, upload lebih utama. Pra-wedding, lebih menarik lagi. Pra-wedding dibuat, difoto. Ingin syar'i. Nah ini karena dia ingin menjadi pengikut Kang Maman, ingin syar'i. Nah ini mohon maaf ya. Bagaimana ingin syar'inya? Pas akad nikah, perempuan dan laki-lakinya dipisah. Akadnya hanya laki-lakinya saja, perempuannya tidak hadir. Saya selalu nanya, apakah ini yang akan diakadkan, ini yang dipisah ini, suka bertemu, nges babarengan, nges 3 tahun. Wabarakatuh, Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Teman-teman, tadi kita sudah menyimak ya pidato dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang mana luar biasa. Kang Deddy sampaikan bahwa tolong ya para pejabat turun tangan, tolong lihat lingkungannya, lihat apakah ada sampah atau tidak. Jangan sampai makan gaji buta, mohon maaf ya. Tolong kerja ya. Kan disampaikan seperti itu. Dan apakah pantas orang yang gak kerja, orang yang leha-leha makan tunjangan, dikasih tunjangan, ya? Apakah pantas? Dan kami pun tadi menyampaikan di forum debat teman-teman luar biasa ya tentang sedikit ilmu ya teman-teman. Dan luar biasa ya teman-teman semuanya setuju, terdiam ya teman-teman. Satu ruangan terdiam ya. Luar biasa sekali teman-teman. Dan kita tahu ya tadi kali sampai segitu ngototnya membela ya demi rakyat seperti itu ya teman-teman. Ya mudah-mudahan Kang Deddy Mulyadi sehat selalu ya teman-teman. Dan Kang Deddy pun tadi sampaikan bahwa ya kita sebagai orang Sunda harus bangga teman-teman. Kita harus bangga ya. Yang mana mudah-mudahan kita ya tahu sedikit leluhur ya. Seperti itu ya teman-teman. Dan ini ya cukup ya menambah wawasan ya teman-teman apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Ya semoga kita kedepannya lebih baik lagi ya, terus introspeksi dan semoga istiqomah khususnya diri saya pribadi ya teman-teman ya, introspeksi terus berbuat baik ya, mudah-mudahan ya teman-teman. Amin. Semoga Kang Deddy Mulyadi selalu amin ya amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.